Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar untuk hari ini? Baik, Bu. Apa kalian sudah siap belajar? Siap, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya. Pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Doa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada kawannya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Tiara Trisari hadir. Ramadina Artia. Kasih Kartini. Izin, Bu. Izin. Astari Karyanti. Hadir, Bu. Vera Haryani. Izin, Bu. Oke. Anak-anak, apa kalian ingin sukses? Ya, tentu, Bu. Apa cita-cita kalian? Guru, Bu. Ada yang lain? Dokter hewan, Bu. Ada yang lain yang cowok apa ini cita-citanya? Jadi polisi. Bagus. Barang siapa yang bersungguh-sungguh belajar, maka dia akan sukses. Oke. Pendidikan itu bukan cuma hanya gelar ya, anak-anak, tapi juga harus memperluas pengetahuan kita terhadap hal-hal yang ada di luar sekolah. Ya, Bu. Sebelum memasuki materi kita hari ini, Ibu ada teka-teki. Jika kalian melihat kejadian sesuatu peristiwa seperti kecelakaan, kebanjiran, kemacetan, nah itu informasi tersebut ada di mana? TV. Televisi, Bu. Berita. Ya, bagus. Ada lagi? Radio, Bu. Koran. Ya, bagus. Ada lagi? Majalah. Ya. Ada yang tepat? Berita. Ya, bagus. Oke, baiklah. Materi pelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca atau ditonton. Yang kedua, menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca dan ditonton. Nama Ibu Heni Ismawati. Materi pembelajaran kita hari ini adalah teks berita. Yang pertama, pengertian berita. Yang kedua, unsur-unsur berita. Yang ketiga, ciri-ciri berita. Dan yang keempat, teknik membaca berita. Yang kelima, penyuntingan berita. Ada yang tahu di sini teks berita itu apa? Kejadian, Bu, peristiwa. Ya, ada lagi? Suatu kejadian. Kejadian apa itu? Kejadian yang terjadi. Ya, betul, semuanya hebat. Teks berita ini adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi melalui media cetak, elektronik, internet, orang ke orang, radio, televisi, dan lain-lain.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berita berarti kabar. Kabar, cerita, informasi atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, terutama yang resmi atau laporan dari pres yang benar-benar nyata, tidak direka-reka. Jadi teks berita ini adalah teks yang dibuat untuk memberikan kabar mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa yang dibuat secara resmi dengan kejadian yang benar-benar nyata. Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama itu ada faktual. Ada yang bisa menjelaskan faktual itu apa? Faktual itu artinya dapat dipercaya. Ya, ada lagi. Nyata, Bu, benar-benar terjadi. Oke, faktual itu adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu. Baik kejadian itu terjadi saat itu atau di masa lalu. Dalam teks berita ini mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Yang selanjutnya itu ada aktual. Aktual itu adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan orang banyak yang bersifat kekinian atau baru. Yang selanjutnya itu ada unik atau menarik. Dalam teks berita ini harus ada unik dan menarik, itu ada penyampaian dengan orang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik agar mendapatkan perhatian oleh masyarakat, agar banyak diminati dari kalangan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu adalah berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Yang selanjutnya terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Teks berita biasanya selalu dilengkapi dengan rumusan waktu, kapan terjadinya dan juga kronologinya itu terjadi kapan dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya ada objektif. Objektif adalah bahwa berita yang disampaikan benar-benar berita sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Yang selanjutnya bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Bahasa yang digunakan dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Bahasa baku ini ada yang tahu? Seperti apa bahasa baku? Bahasa baku itu sesuai dengan ejaan, Bu. Iya, betul. Bahasa baku ini adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah standar. Kaidahnya seperti pedoman ejaan EYD, tata bahasa baku, dan kamus umum. Selanjutnya struktur teks berita. Struktur teks berita ini adalah susunan mengenai cara teks tersebut dibangun. Dalam struktur teks berita ini ada orientasi berita. Orientasi berita ini berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang selanjutnya peristiwa. Peristiwa ini mengenai jalannya kejadian dari awal hingga akhir yang dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan tersebut. Yang selanjutnya sumber berita. Sumber berita ini kita ada sumber berita. Sumber berita ini berisikan mengenai sumber didapatnya berita tersebut itu dari mana, dan biasanya berita yang ditambahkan sumber ditulis pada media cetak seperti koran, media yang jarang ada di internet seperti majalah dan lain-lain. Dalam teks berita ada 5W+1H. Yang pertama ada apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Yaitu selanjutnya ada teknik membaca berita. Yang pertama ada lafal.
Lafal itu adalah suatu cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa Indonesia meliputi vokal, konsonan, difton, gabungan konsonan. Yang kedua, teknik atau nada. Teknik atau nada ini adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Yang ketiga, intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Yang keempat ada jeda. Jeda adalah penghentian lagu kalimat. Yang kelima ada volume. Volume suara ini adalah takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan. Yang terakhir ada tempo. Tempo adalah lambat atau cepatnya pembacaan suatu berita. Ini ada penyuntingan berita. Kalau masih ditemukan beberapa keliruan dari berita yang tadi, itu wajar. Di sini ada aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap penyuntingan berita. Yang pertama, kebenaran isi berita. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Yang ketiga, struktur penyusunan berita. Yang keempat, penggunaan bahasa. Oke, baiklah, di sini ada contoh berita, yaitu tentang sebanyak 16 unit damkar memadamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Di sini ada yang bisa menjawab dengan unsur-unsur berita. Ibu akan kasih nilai A+. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, untuk tugas kalian minggu depan tentang ini berita menggunakan unsur-unsur berita 5W plus 1H. Bagaimana? Ya, Yes, Bu. ya, Bu. Oke, baiklah, dari materi pembelajaran kita hari ini tentang teks berita, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Ramadina. Teks berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Tiara, boleh. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama faktual, yang kedua aktual, yang ketiga unik dan menarik, yang keempat berpengaruh bagi masyarakat, dan yang kelima terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Oke, bagus. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.